Bermain di NBA adalah mimpi sejuta umat basket di dunia. Pemain dari belahan dunia pun selalu memiliki mimpi untuk memasuki liga tertinggi dan terkompetitif di dunia ini. Padahal skalanya hanya sebesar satu negara, yaitu Amerika Serikat. Namun level kompetisinya bahkan berada di atas FIBA yang lingkupnya satu dunia. Namun kita juga mengetahui, banyak pemain yang dulunya dibilang pemain yang hebat. Bahkan pemain tersebut pernah masuk ke dalam jajaran All-Star. Namun mereka keluar dari liga tertinggi di dunia ini, seperti Josh Smith, Ty Lawson, Lamar Odom, dan masih banyak lagi. Tapi apa alasannya? Di episode kali ini, Cerita Basket akan membahas mengapa banyak pemain bintang keluar dari NBA, terkecuali karena alasan cedera. Sebelum lanjut, jangan lupa like dan subscribe ya. Simak ulasan berikut ini. Ternyata, alasan utama dari banyaknya pemain hebat yang keluar dari NBA adalah alkohol dan narkoba. Yap, ternyata masih banyak atlet-atlet olahraga di NBA yang terikat dengan alkohol dan narkoba. Pemain bintang era modern yang memiliki ketergantungan dengan alkohol dan narkoba, contohnya adalah Ty Lawson, O.J. Mayo, dan Lamar Odom. Wajar saja, bila Anda masuk ke NBA saja, Anda sudah mendapat banyak sekali uang dan gaji dari tim-tim. Tambah lagi, bila Anda adalah seorang pemain yang hebat, gaji Anda pasti selangit, dan Anda punya banyak sekali uang yang mungkin Anda tak tahu harus menghabiskannya untuk apa. Namun tiga pemain tadi menghabiskan uang mereka untuk memenuhi ketergantungan dengan alkohol dan narkoba. Lamar Odom contohnya. Di tahun 2011, ia berada di tengah-tengah masa kejayaannya dengan mendapatkan gelar Sixth Man of the Year di tahun itu. Lalu ia di-trade oleh Lakers ke Dallas Mavericks, tim yang merupakan juara di musim 2011. Namun karir Odom bukannya malah menaik, Lamar Odom malah terikat dengan kokain dan membuat karirnya semakin menurun. Di tahun 2013, ia ditangkap oleh kepolisian karena menyetir di bawah pengaruh obat-obatan narkoba. Di tahun 2015, ia masuk lagi ke rumah sakit karena tidak sadarkan diri lagi-lagi akibat kokain. Hingga akhirnya, ia harus menjalani perawatan di tahun-tahun berikutnya. Akhirnya di tahun 2018, Odom berusaha kembali ke karir basketnya dengan keinginan bermain di Liga Basket Cina, yaitu CBA. Namun mengurungkan niatnya karena ia masih merasa belum fit. Hingga akhirnya, di tahun 2019, ia berhasil bergabung dan bermain di klub basket Filipina, yaitu Mighty Sports. Kita bahas pemain selanjutnya, yaitu O.J. Mayo. O.J. Mayo bahkan lebih parah dari Lamar Odom, karena ia dilarang lagi bermain di NBA karena penggunaan narkoba yang keras. Ia banyak sekali mengonsumsi jenis narkoba seperti heroin, morfin, LSD, kokain, dan lain-lain. Ia pun tak pernah lagi bermain di NBA sejak itu, dan sekarang ia bermain juga di CBA, yaitu dengan tim Liaoning Flying Leopards. Beruntung karirnya di CBA berlangsung dengan baik, dengan mencatat rata-rata 28 poin di liga tersebut. Lalu ada Ty Lawson, yang memiliki kecanduan alkohol. Ia tertangkap sebanyak 4 kali dalam 3 tahun akibat DUI, atau mengendara di bawah pengaruh alkohol. Ketika sedang dalam puncak-puncak karirnya di Denver Nuggets, ia harus bermasalah dengan pengaruh alkohol, serta pihak kepolisian. Sejak tahun 2015, Lawson banyak berpindah-pindah tim ke Rockets, Pacers, dan Kings. Namun karirnya tak pernah sama lagi seperti ketika ia di Denver Nuggets. Ia pun sekarang juga bermain di Liga CBA, di tim Fujian Sturgeons. Namun, sayangnya Ty Lawson pun dilarang bermain di CBA lagi, karena ia mengunggah postingan yang tidak senonoh di postingan Instastory-nya. Selanjutnya, kita akan berpindah ke alasan lain mengapa pemain hebat keluar dari NBA. Alasan tersebut adalah karena pemain tersebut sudah tidak hebat lagi, yaitu Josh Smith. Tim-tim NBA sudah tidak ada lagi yang menginginkannya, karena NBA sudah mulai memperhatikan analytics, membuang hal-hal yang tidak efisien, serta tidak membuahkan hasil yang banyak di lapangan, seperti mengurangi tembakan mid-range atau long-range 2-point, dan menyuruh semua posisi pemain harus bisa menembak 3 angka. Small forward ini dulunya memiliki karir yang hebat di Atlanta Hawks selama 9 tahun. Ia pernah masuk ke NBA Defensive Second Team di tahun 2010.
Ia pun mencetak rekor dengan menjadi pemain termuda yang pernah melakukan 10 blok dalam satu game, dan pemain termuda dengan 1000 blok di karirnya. Rata-rata poin yang dicetaknya di Hawks melebihi 15 poin per game. Ia pun berpindah ke Detroit Pistons tahun 2013 dengan kontrak 54 juta dolar. Namun saat di Pistons, ternyata karirnya menurun dan ia tidak sehebat dulu. Ia punya angka poin yang banyak, namun efisiensinya sangat buruk dan malah membuat Detroit Pistons mengalami kemunduran. Ia hanya punya persentase tembakan 3 angka 26% dan free throw 53%. Bahkan jauh lebih rendah dari persentase free throw Dwight Howard musim ini, yang merupakan center di angka 72%. Akhirnya, ia sempat berpindah ke beberapa tim hingga akhirnya keluar dari NBA dan bermain di Liga Cina dan Israel. Josh Smith di tahun 2017 sempat kembali ke NBA di New Orleans Pelicans, namun hanya bermain 3 game hingga ia dilepas lagi oleh Pelicans. Alasan selanjutnya pemain bintang keluar dari NBA adalah karena ego yang terlalu besar. Contoh pertama adalah Jimmer Fredette. Jimmer sendiri adalah salah satu skor terbaik di sejarah NCAA. Ia bahkan dinotis oleh Barack Obama, Presiden Amerika saat itu. Sebelum masuk NBA, ia mendapat gelar NCAA Scoring Leader dan NCAA Player of the Year. Bahkan pemain NBA yang kagum dengan kehebatannya seperti Kevin Durant dan Steve Nash. Hingga akhirnya, di tahun 2011, ia bermain di Sacramento Kings. Namun Jimmer tak berhasil beradaptasi dalam perannya di tim, yang berubah dari awalnya sebagai pemegang dan mencetak angka utama saat di NCAA, menjadi pemain cadangan atau role player. Asisten NBA yang bekerja dengan Jimmer pun berkata, Jimmer berpikir semua orang bodoh. Ia berpikir seharusnya offense berpusat di tangannya, dan biarkan dialah yang menembak semuanya. Akhirnya setelah tak cocok bermain di NBA, Jimmer pun keluar ke Liga Cina, yaitu CBA, ke tim Shanghai Sharks. Untungnya, karir Jimmer Fredette menggila di sana. Ia pernah mencetak 71 poin saat double overtime dan mendapat gelar International Regular Season MVP. Ia sempat kembali ke NBA di Phoenix Suns di tahun 2019. Namun hanya mencetak rata-rata 3,7 poin hingga ia kembali keluar dari NBA. Alasan selanjutnya adalah karena liga lain menawarkan uang lebih banyak dari NBA. Contohnya adalah Josh Childress. Ia masuk ke NBA di urutan ke-6 NBA Draft tahun 2004. Di musim rookie-nya di NBA, ia pun mendapat penghargaan NBA Rookie Second Team di tahun 2005. Di 3 musim berikutnya, ia menjadi pemain cadangan yang cukup solid dengan rata-rata 11,1 poin. Di akhir musim 2007-2008, Josh ditawarkan Atlanta Hawks perpanjangan kontrak 5 tahun 33 juta dolar, yang artinya dalam setahun, ia mendapat gaji sekitar 6,6 juta dolar. Di sisi lain, ada tim asal Yunani, yaitu Olympiakos Piraeus, yang menawarkan kontrak 3 tahun 20 juta dolar, yang artinya setahun, ia mendapat sekitar 6,7 juta dolar. Namun karena ada kelonggaran pajak karena ia bermain di luar negeri, gajinya meningkat dari 20 juta dolar menjadi setara sekitar 32,5 juta dolar dalam 3 tahun. Yang artinya, ia mendapat hampir 11 juta dalam setahun. Hampir 2 kali lipat dari gaji yang ditawarkan oleh Atlanta Hawks. Ia pun mencatat rata-rata angka yang solid di angka 12 poin per game di karirnya di Eropa. Alasan terakhir mengapa pemain hebat keluar dari NBA adalah karena masalah kesehatan mental. Contohnya adalah Larry Sanders dan Delonte West. Ulasan mengenai Delonte West sudah kami bahas di episode sebelumnya. Jangan lupa nonton ya. Mari kita bahas tentang Larry Sanders. Larry Sanders pun juga merupakan pemain yang terbilang solid. Ia menjadi center utama Bucks saat masa-masa Bucks sedang rebuild, dan belum seperti sekarang, tepatnya di era 2010 hingga 2015. Namun, di tahun 2015, Larry Sanders terlihat sedang mengikuti program tentang kegelisahan, depresi, dan kelainan mood di Rogers Memorial Hospital. Dari program tersebut, ia berkata bahwa ia sudah tak bersemangat lagi bermain basket. Dan bila ia mendapat kembali energi dan semangat untuk bermain basket lagi, ia pasti akan kembali. Ia pun sempat kembali ke Cleveland Cavaliers di tahun 2017. Namun ia tak pernah sama seperti dulu lagi, hingga ia dilepas oleh Cavaliers. Itulah ulasan mengenai episode kali ini. Jangan lupa like,
komen, dan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan menghasilkan video menarik lainnya. Thanks for watching. I'll see you in the next video.